Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita bahas organisasi ya, tentang organisasi materi hari ini. Sudah muncul belum itu di kalian? Belum, Pak. Lagi loading. Lagi. Belum muncul masih? Sudah, Pak. Sudah? Tadi sudah ada yang belum ya? Sudah. Sudah, Pak. Apa yang Novia, Putri, dan yang lain tahu tentang organisasi? Organisasi itu apa? Putri. Organisasi itu perkumpulan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Kira satu perkumpulan juga bisa antara orang-orang yang punya tujuan biasanya. Itu ya, organisasi itu ini ya, langsung ini ya, artinya aja ya. Satuan sosial yang terkoordinasi yang secara sadar terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Organisasi suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Itu menurut Gito Sudharma ya. John D. Millet ngomong ya, organisasi sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Herbert Asimov ngomong organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang. Intinya tuh organisasi itu kan adanya hubungan antar manusia yang saling berinteraksi, yang bekerja sama, yang secara kontinu terus-menerus, yang mempunyai tujuan. Intinya seperti itu. Ada yang ditanyakan nggak? Intinya tuh organisasi itu ada kelompok, kumpulan orang-orang, mempunyai hubungan kerjasama satu sama lain, terus kerjaannya tuh ini ya, secara kontinu dan mempunyai tujuan. Sampai sini paham nggak? Organisasi itu yang jelas ada kumpulan orang, kegiatannya secara terus-menerus dan mempunyai tujuan. Itu organisasi. Nah, organisasi ini ada yang formal sama informal. Kalau formal, yang kayak mana ya? Yang formal dan informal. Yang formal itu kayak organisasi di sekolah, Pak. OSIS contohnya. Bentar ya. Organisasi. Adik siapa itu? Organisasi formal itu biasanya yang resmi ya. Yang memiliki aturan hukum atau legalitas ya, legalitasnya jelas. Kalau yang informal yang kayak mana nih? Mungkin yang belum resmi, Pak. Yang tidak resmi ya, tidak resmi, tidak memiliki
tidak memiliki legalitas. Aturan hukum atau legalitas. Dan tidak memiliki struktur yang jelas. Biasanya kelompok geng ini, contohnya kelompok geng. Kelompok geng motor. Kelompok apa nih? Misalnya geng motor ya. Motor yang liar, Alasan gitu tuh. yang geng motor atau juga Tim yang kelompok sepeda, apa? yang Komunitas, sepeda, kelompok komunitas. komunitas sepeda. Sepeda. Biasanya kayak itu. Paling ini ada struktur dan ada struktur yang jelas. Contohnya Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah, NU dah ya, Persis Ya, NU. dan lain-lain. Nah, ini yang resmi dan yang tidak resmi ya, informal dan formal. Formal juga bisa juga lembaga atau perusahaan. Biasanya perusahaan juga bisa ada. Lanjut deh. Nah, unsur organisasi itu ada berapa macam? Putri Antika. Ada berapa macam unsur organisasi? Iya. Kalau haus minum gitu Pak ya. Hah? Ketua, Unsurnya ada berapa macam ya? kayak ketua, wakil ketua gitu. Hah? Ada berapa macam? Nah, unsurnya ada. Unsurnya itu ada manusia ya, tempat kedudukan, tujuan, pekerjaan, struktur ya, struktur organisasi biasanya, teknologi, lingkungan biasanya. Itu unsur organisasi. Ada juga yang nggak pakai teknologi itu ada unsurnya tuh. Tapi intinya itu ada tujuan ya. Tempat kedudukan, yang jelas ada manusia ya, unsurnya ya. Ada struktur. Iya, Pak. Udah makan nggak lo nih? Sudah, Pak. Udah. Belum, Pak. Belum makan. Makanlah. Sudah ini kuliah kok? Kosong Pak. Selesai, Pak. Selesai. Lanjut deh. Asas-asas organisasi yang kalian tahu itu apa saja? Asasnya. Apa saja asasnya? Apa saja? Kalau ada itu catat ya. Bang di YouTube letakin, jadi tinggal kalian nonton ya. Asasnya ada berapa nih? Nah. Ini bahasa Inggrisnya ya, kita pakai bahasa Indonesianya ya. Bintang dan organisasi yang jelas orang yang layak pada struktur organisasi, orang-orang yang layaknya pada struktur organisasi ya, pengakuan seorang pemimpin puncak sebagai sumber wewenang, yang bersangkutan dengan kesatuan perintah, memiliki staf khusus dan umum, departemenisasi berdasarkan tujuan, proses,
orang dan tempat, limpahan dan pemakaian asas pengecualian, membuat tanggung jawab sepadan dengan wewenang ya, mempertimbangkan rentang kontrol yang tepat. Ini ada lagi nih, tunggu ya bentar ya, ambil di buku tuh tambahannya. Sebenarnya banyak sih sebenarnya asas organisasi. Asas organisasi. Ada ini, masih ada lagi sebenarnya. Yang lain nih. Asas organisasi. Ada berapa nih? Ada? Satu, adanya tujuan yang jelas. Yang jelas ya. Asas ini biasanya prinsip ya. Asas atau prinsip. Lainnya itu ada apa lagi? Spesialisasi. Kalau untuk mendapatkan keuntungan, Pak, Apa? untuk mendapatkan keuntungan. Tidak lah. Ekonomi. Ada namanya tanggung jawab. Keseimbangan. Ada lagi? Delegasi. Satuan komando. Jenjang hierarki. Dan terakhir tentang kontrol. Ini kalau menurut buku ini ya, disilalahi nih. Asas organisasi ya. Nah, di organisasi itu banyak tak yang tujuannya jelas tapi tidak? Banyak tak? Ada tak organisasi itu punya tujuan menurut kalian? Ada, Pak. Ada tujuannya. Kalau organisasi dia dagang, tujuannya apa? Tujuannya meraih keuntungan. Ada organisasi masyarakat untuk sosial masyarakat. Ada organisasi yang tujuannya tidak mengambil keuntungan. Macam-macam ya.
spesialisasi itu kekhususan. Jadi setiap organisasi itu punya namanya spesialisasi atau bagian-bagian atau departemen, unit-unit biasanya. Paham nggak? Paham, Pak. Koordinasi itu kayak saling kerjasama. Koordinasi kerjasama departemen A ke departemen B, saling komunikasi dia. Itu yang namanya koordinasi itu. Kalau wewenang, Wewenang itu kayak hak cak itu, Pak. wewenangan tuh biasanya punya kuasaan. Siapa Kekuasaan. punya kewenangan, siapa punya kuasaan ya jelas. Tanggung jawab, keseimbangan. Kalau di organisasi perlu keseimbangan, biar organisasi itu tidak bubar. Delegasi, perwakilan, atau delegasi kan. Jadi kita menunjuk orang tuh untuk mendelegasikan tugas atau juga melimpahkan tugas, itu namanya delegasi. Seringkali disebut dengan atau juga limpahan tugas. Kesatuan komando, jenjang hierarki, jenjang jabatan, ada manajer, ada staf, tentang kontrol. Nah, kurang lebih kayak gitu asasnya. Nah, kalian tuh sudah kerja atau belum kalian? Sudah belum kerja? Tri Marjana ngantuk, belum makan Tri Marjana dia. Sudah kerja belum Novia? Sudah, Pak, sambil kerja. Bekerja di mana? Di SMA, Pak. SMA mana? Muhammadiyah. Mau dia? Muhammadiyah 5. Mau lemah bang? Iya. Kalau Muhammadiyah itu masuk organisasi yang mana nih? Yang nyari keuntungan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tuh. Nah, tujuan organisasi? Untuk apa nih tujuan organisasi? Tujuan organisasi. Untuk apa? Tujuan organisasi. Tidak belajar. Yo, untuk lebih terstruktur lagi sih, Pak. Nah, tujuannya itu nah. Pada akhirnya merupakan integrasi dan berbagai tujuan baik yang sifatnya komplementer, yang lengkap, maupun yaitu tujuan individu atau organisasi, maupun tujuan yang substansif, yang intinya kan, inti dari organisasi secara keseluruhan. Jadi setiap organisasi itu punya tujuan masing-masing, pribadi punya tujuan, organisasi punya tujuan. Nah, kalau kalian kerja tuh, ada tujuan pribadi nggak di kerja? Kalau kalian kuliah tuh, ada tujuan pribadi? Ada kan? Tujuan pribadi untuk organisasi? Ada kan? Kalau kalian kuliah, tujuannya tuh nilai bagus, IPK bagus, lulus dengan cepat kan? Kalau tujuan institusi setiap BPD ya ini ya, untuk mahasiswanya banyak yang lulus cepat, dapat kerja. Itu tujuan dari organisasinya kan? Kalau kalian kan punya tujuan sendiri. Ada yang tanya? Pertanyaannya tanyalah nih. Kan hari ini tentang organisasi. Unsurnya asas atau prinsip ya, tujuan. Bentuknya ya ada yang bentuk hanya ada organisasi ini atau staff ya. Ada yang organisasi untuk formal ya, informal. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kan di dalam, misalnya dalam satu organisasi itu kan Pak, ada yang mungkin ketua sama anggota itu ada kesalahpahaman tentang pembagian tugas, Pak. Bagaimana cara kita untuk mengurangi hal tersebut, Pak? Dia diajak komunikasi, ngomong empat mata. Ngomong empat mata, terus dia diajak duduk bersama, ngomong empat mata lah.
di-clearin, diselesaikan masalahnya itu. Kalau tidak di-clearin ya nanti bisa jadi konflik. Itu gunanya kalau ada miskomunikasi itu cepat-cepat dikelarkan itu. Kalau tidak cepat dikelarkan itu bahaya, itu bisa micu konflik. Kurang lebih kayak gitu, Novia. Baik, Pak. Terima Kalau tidak cepat-cepat diselesaikan, itu bisa ngerembet ke yang lain. Bisa juga konflik jadi besar, bisa juga organisasi itu bakal kurang adem. Ada yang lain? Ada yang lain? Udah makan kalau mau belum ya? Sudah, Pak. Banyak di rumah kalau ya. Semester berapa kalian ini? Katanya belajar di kampus. Tunggu semester berapa? Belum tahu. Belum tahu. Wah, gentungnya puluh di sini ya. Kurang banyak ya. Pak, Iya, tanyalah. bagaimana jika akan mengatasi konflik internal yang mungkin timbul di organisasi? Konflik ya. Konflik antara siapa dulu nih? Internal organisasi. Ya banyak caranya kan. Ya harus ada pihak penengah ya, mediatornya kan. Kalau pihak mediatornya di organisasi itu harus ada pihak penengah, biasanya atasan ya. Atasan atau pimpinan ya. Diajak ngomong berdua, di-clearin. Orang yang berkonflik itu diajak duduk bersama, dengerin dulu satu persatu masalah, baru didengerin ini satu persatu orang itu ngobrol. Nah, dilihat dulu mana yang titik tengahnya nih. Nanti kan ketahuan. Nah, setelah ketahuan itu dari sumbernya datanya dulu, baru diomongin gimana letaknya gitu kan, tak salahnya. Contohnya nih, ini kan ada miskomunikasi atau juga ada ketidakseimbangan. Itu ketidakseimbangan di kerjaan, yang satunya mau ini dan ini, harusnya kan saling bantu, harus ngomong. Itu enggak kan, putus. Nah, itu fungsi pimpinan tuh ajak briefing dulu, diomongin dua-duanya yang konflik itu, terus dikasih masukan. Aja tujuan di organisasi kalian tuh di organisasi itu ya untuk kerja dan juga untuk ini misalnya untuk kerja. Nah, itu organisasi kita ini harus jalan, jangan sampai ada konflik. Kalau ada konflik ya diselesaikan satu persatu. Setelah diselesaikan satu persatu, disuruh maafan mereka itu. Kalau nggak disuruh maafan, nggak dilariin, saling mengerti agar organisasi itu harmoni. Tapi memang agak berat sih kalau yang berkonflik itu kalau nggak didamai oleh pimpinan atau atasannya ya bisa ini saling nggak teguran kerjanya dan jadi kerjaan nggak harmoni. Kalau sudah harmoni ya enak, sudah saling ngerti aja, dibuat saling pengertian aja sih sebenarnya. Kalau sudah didamaikan harus saling maklum. Ada lagi? Hah? Ada lagi? Mau tanya, tanyalah. Nggak ada tanya. Organisasi itu kan harus ini ya, tujuannya harus sama tuh. Nah, tujuan kerja itu udah sama, ya enak. Disatuin dulu tuh jangan di organisasi itu nyaman
tujuan. Saat itu kan pimpinan perlu briefing biar organisasinya adem. Briefing atau apel lah, kalau di tempat kerja lain itu kan apel namanya itu kan. Nah, kayak semacam pemberian pengarahan gitu. Nah, itu fungsinya briefing atau pengarahan apel, tapi tidak terus-menerus briefing apel itu. Yang penting kan dijelasin job pekerjaan, gambaran pekerjaan masing-masing orang tuh dikasih tahu. Dan nggak ada yang ditanya lagi. Kalau Belum UTS ada, Pak. apa? Belum ada, Pak. Belum ada. UTS kelas sudah kalian UTS atau belum? Di mata kuliah Belum, lain? Pak. Belum. Belum. Kalau UTS mau yang kayak mana nih? Yang susah atau yang kayak mana? Apa yang di dalam pelajaran nih? Yang di PowerPoint yang dijelaskan? Yang dijelaskan, Pak. Yang dijelaskan yang mudah. Kayaknya masih lapar, ngantuk ini. Ngantuk ini kan? Jam kayak gini. Ngantuk? Ngantuk nggak? Lumayan, Pak. Ngantuk, Pak. Lumayan. Ngantuk. Kelihatan itu. Tapi intinya ngerti kan ini kan? Ngerti kan? Ngerti, insya Allah. Nah, kalau bisa sih mudah-mudahan ya kalian bagus semua ya, belajar yang di hari ini ya di YouTube atau di YouTube. Boleh di Google kalian cari kan. Itu kan untuk sama-sama ini kan, tambah wawasan. Ya dulu jurnal apa, jurnal administrasi atau apa, di jurnal-jurnal kan, atau juga di buku-buku yang ada di internet. Google itu kan ada, boleh kalian pelajari. Menurut pakar siapa. Jadi kalau ada ujian enak. Nah, ujian nanti mau di mana nih? Kayak online, dikasih soal, kayak kemana tuh? Kalau masih Zoom, Pak, terpaksa online. Zoom ya, online. Bisa. Nanti tuh Bapak mau beli ini dulu ya, beli Zoom yang agak lama. Kemarin tuh Zoom yang Bapak pakai sekarang ini, dulunya bisa sejam 2 jam lebih. Ini nggak tahu udah habis masa ya, dicoba lagi nggak bisa. Paksa mau beli dulu. Beli akunnya tuh kan. Nggak ada yang tanya, nggak ada yang tanya. Hari ini mau Bapak tutup dulu. Bapak mau ngajar kan langsung di Istiar ini, jam 2 ya. Nggak ada kan? Iya, Pak. Tutup dulu ya hari ini. Belum ada. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya organisasi itu ada 7 orang yang saling bekerja sama, yang secara kontinu bekerja samanya dan mempunyai tujuan. Itu inti dari organisasi. Dan tujuannya itu ada yang orang itu tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Udah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Umi, kau nak kemana, Umi? Belaga nih kan. Dah, sumpah kocaan.